ya, bagaimana kondisi keimanannya, ya, bagaimana dengan dosa-dosanya. Jangan sampai nanti fenomena alam yang Allah turunkan itu, na'udzubillahi min dzalik, itu seperti fenomena yang diturunkan kepada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, kaum Gomorrah, ya, yang itu menjadi azab buat mereka. Itu yang pertama, ya. Jadi Nabi SAW senantiasa begitu. Ya mungkin kalau kita, gimana kita berarti Ustaz? Apakah kita harus tampak bingung keluar masuk rumah gitu ya? Sedangkan hujan di tempat kita ini, karena kita itu hidup di daerah tropis, jadi kan hujan itu biasa buat kita, ya. Kadang siang, pagi, sore, siang itu hujan. Kalau lagi musim hujan begini ini, setiap saat hujan. Mendung hari-hari gitu, ya. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa Nabi ingin kita senantiasa mengingat ketika terjadi fenomena alam dengan apa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita merasa ada fenomena alam dan kita merasa kita pernah berbuat dosa, bertaubatlah di sana. Ya, karena kita tidak tahu itu fenomena alam ini akan menjadi apa buat kita, ya kan? Dan itu sangat sering sekali juga kita jumpai, ya. Ada video yang orang lagi menikmati, ya, pinggiran pantai yang nampak begitu indah, tiba-tiba berubah dalam hitungan detik, ya, air surut dan tiba-tiba balik kembali dan menggulung mereka semua yang ada di pantai. Kita tidak tahu. Ya, yang tadi mungkin kita ingin menikmati hujan, tapi tiba-tiba hujan itu jatuh dengan derasnya dan akhirnya membuat bahaya yang menghanyutkan. Kita tidak tahu. Ya, semua kita tidak tahu. Maka ketika fenomena alam itu terjadi, yang harus diingat adalah dosa-dosa kita dan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi SAW ketika hujan turun maka beliau bersyukur. Ya, kan tadi mendung kok nampak berubah wajah beliau, tapi ketika turun hujan beliau bersyukur. Ya, karena akhirnya kita tahu bahwa ini adalah nikmat, gitu. Bukan batu yang turun, bukan petir yang ada, gitu. Tapi hujan. Makanya beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu sunnahnya nih. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh manfaat. Nah, ini bagi yang teman-teman terkadang hujan ini menimbulkan banjir, gitu ya. Ini doa ini harus dilazimkan, itu. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang manfaat, hujan yang manfaat, hujan yang manfaat, ya. Sehingga hujan yang turun itu bisa mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan madorot, gitu ya, bukan mendatangkan keburukan, ya. Yang ada adalah kebaikan. Maka itu yang diucapkan oleh Nabi. Ada perbedaan memang kalau teman-teman pernah merasakan mendung sampai hujan di Jazirah Arab dengan di tempat kita, ya. Kalau di tempat kita ini panas seketika mendung, seketika hujan, cepat gitu ya. Nah, kalau di Jazirah Arab tidak begitu, ya. Itu proses mendungnya itu aja lama sekali. Ya, proses mendungnya itu lama gitu. Jadi nggak ada istilah kalau bahasa kita jemur kehujanan, mungkin kalau di sana nggak ada, ya. Karena mendungnya itu lama gitu. Udah cukup lah untuk mengangkatin jemuran gitu. Kalau di tempat kita kan tiba-tiba wus langsung hujan, ya. Kadang-kadang mendungnya hanya sebentar. Nah, kalau di sana tidak. Nah, ketika hujan, selama hujan itu doa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh dengan manfaat, turunkanlah hujan yang penuh dengan manfaat. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi SAW adalah ketika turun hujan itu memperbanyak doa. Karena salah satu tempat yang mustajabah doa, ya, itu diantaranya adalah hina nuzulil matar, ya, ketika turun hujan. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa itu. Apa? Jadi ketika hujan deras itu jangan ketawa ketiwi, ya, atau jangan ya hanya sekedar wah enak banget ini menikmati hujan dengan segelas kopi dan pisang goreng. Ya memang sih enak, tapi jangan lupa saat deras-derasnya itu saat mustajabnya doa, gitu, ya. Di antara tempat mustajab doa itu inda nuzulil matar, saat hujan turun maka perbanyak doa. Hujan deras doa ya Allah, hujan deras doa ya Allah, ya Allah, terus minta kepada Allah. Ya, bisa jadi ada beberapa hajat dari kita yang belum terkabul itu nanti akan dikabulkan doa itu saat hujan itu. Nah, ini rahmat juga buat kita yang tinggal di Indonesia, ya. Karena Indonesia ini kan kalau lagi musim hujan, Masya Allah panjang sekali waktu hujannya. Bahkan kadang-kadang pagi hujan, sore hujan, siang hujan. Nah, tuh, ya. Jadi doa, perbanyak doa. Kalau lagi di rumah doa, lagi di jalan gimana? Udah doa. Ya, lagi nyupir doa, bahkan lagi kehujanan pun doa. Ya. Jangan mencela, tapi doa.
doa terus ya Allah apa gitu. Siapa tahu justru malah segala hajat kita itu dikabulkan. Ya. Nah berikutnya yang tidak boleh, kalau tadi disunahkan doa, kita tidak diperbolehkan mencela hujan. Jangan mencela. Nabi tidak pernah mencela hujan. Ya, bahkan Nabi menegaskan dalam sebuah hadis qudsi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tasubbud dahr wa ana dahr. Ya, jangan kau celak zaman masa karena aku adalah masa. Artinya jangan kau celak apa yang Allah takdirkan gitu. Karena akulah penentu takdir. Jadi jangan kita mencela hujan. Aduh, hujan lagi dasar. Jangan keluar kalimat-kalimat buruk. Apalagi kalau keluar kalimat buruknya itu saat hujan deras. Ya. Yang harusnya itu mustajabah doa, malah mustajabah celaan. Sial ini, sial betul itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan ada kalimat-kalimat buruk itu. Ya, walaupun mungkin kita rasa ada yang rugi dari kita, namanya hidup itu pasti ada yang kurang gitu ya. Tapi jangan fokus hanya pada yang rugi, sehingga harus keluar celaan dari lisan kita. Enggak. Coba kita pikirkan untungnya. Untungnya jauh lebih banyak lagi. Bayangkan kalau kita tidak turun hujan, tidak ada air, kekeringan, jauh lebih mengerikan. Ya, jauh lebih mengerikan. Tapi dengan turunnya hujan, alhamdulillah. Ya, sehingga kalimat thayyibah yang keluar, doa-doa yang dikeluarkan, hindari keluhan, hindari celaan. Sekali lagi, hindari keluhan, hindari celaan. Nah, ini banyak sekali hadir di kita. Ya, banyak sekali hadir di kita yang memang anugerah hujan itu Allah berikan berlimpah pada kita. Mungkin beda kalau kondisi daerahnya yang jarang hujan ya. Jadi kayaknya sih mustahil mereka mencela hujan. Kenapa? Karena memang hujan sesuatu yang diharapkan. Tapi di tempat kita yang mungkin hari-hari turun hujan jadi nggak kerasa kalau itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah terkadang hanya karena ada sesuatu yang terganggu, kita merasa, ini ya. Contoh mau ada acara apa tiba-tiba hujan. Langsung ini sial saya. Sial betulan itu nanti. Jangan begitu. Ya. Di antara yang dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau ketika turun hujan itu, beliau keluar dari rumahnya dan membuka sebahagian bajunya untuk merasakan curahan air hujan itu. Bahasa kita sekarang ini mandi hujan. Gitu. Ya ini sunnah nih. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus sampai seperti ini? Kok kita harus keluar mandi hujan gitu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita bahwa hujan ini hadithu ahdin bi rabbih. Hujan ini makhluk yang baru saja Allah ciptakan gitu. Ya. Nah makhluk yang baru diciptakan ini biasanya bawa berkah gitu, banyak bawa berkah.